Untuk menjawab sebuah pertanyaan dari teman-teman tadi, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara modif power Blazer ST Pro 1000 watt atau 2x500 watt ini seperti apa? Oke, ini bisa kita modif atau kita naikkan wattnya, yaitu pertama adalah dengan power supply ya. Power supply-nya harus sesuai, harus pas, paling tidak ya 20 ampere, 30 ampere atau 40 ampere ya teman-teman ya. Kalau sudah memiliki power supply yang memadai, tentu baru kita merubah pada powernya seperti itu. Untuk power ini beberapa komponen yang biasa saya rubah, biasanya tergantung. Kalau untuk ini kan per channelnya 2 set teman-teman, 1 2 set. Jadi kalau ingin hanya menambahkan sebanyak 2 set per channelnya, jadi ini tidak perlu diapa-apakan, tidak perlu dirubah, tinggal tambah saja sunkennya sebanyak 2 set dengan nomor seri yang sama pada sunken yang terpasang pada power ini ya teman-teman ya. Itu kalau cuman ingin menambahkan 2 set saja. Tetapi kalau ingin menambahkan transistor 5 set, 6 set, 7 set sampai 8 set, tentunya ada beberapa komponen yang harus kita rubah ya teman-teman. Biasanya saya merubah transistor drivernya. Ini untuk tegangan maksimal 55 volt PAC ya, sudah kita coba 50 volt PAC, yaitu menggunakan 6 set transistor sunken, 6 set, 7 set, 8 set. Jadi yang perlu dirubah biasanya pertama adalah ini teman-teman ya, sekeringnya dinaikkan ya. Ini biasa dipakai 5 ampere, kita naikkan jadi 8 ampere ya. Sekeringnya, fuse-nya kita naikkan jadi 8 ampere. Untuk yang lain-lainnya tidak perlu. Yang lain-lainnya tidak perlu kita naikkan ya. Tidak perlu kita naikkan kalau komponen-komponen yang depan. Yang lain-lainnya nanti kemudian pertama ini sekeringnya. Untuk elko-nya ini sudah besar, ini sudah 100 volt, tidak masalah. Kemudian selanjutnya ada transistor drivernya ya. Transistor driver atau transistor tapnya ini kita akan naikkan menjadi yang lebih besar. Biasanya saya mengganti pakai ini teman-teman ya. Sorry agak gelap karena ini malam. Biasanya saya mengganti transistornya pakai Toshiba yang ini, yaitu Toshiba C5198 sama pasangannya A1941. Nah, kemudian transistor yang ini C2073 A940. Nah, yang 2073 nya kita ganti dengan C5198. Kemudian A940 nya kita ganti dengan A1941. Nah, ini kita ganti. Dan diganti. Kemudian setting ulang biasnya nanti. Ganti, kemudian tinggal kita tambahkan sunkennya berapa set. Ini per mononya berapa yang kita mau tambahkan. Ini ada 2 set. Kalau kita ingin 5 set, berarti kita perlu nambah untuk ini transistornya sebanyak 3 set ya. 3 set tambah 2 menjadi 5 set, atau mau 6 set tinggal tambah 4 set saja, tergantung teman-teman ingin menambahkan berapa set transistor panelnya. Akan tetapi perlu disesuaikan dengan power supply yang disiapkan oleh teman-teman ya. Tentunya trafo elko-nya harus sesuai ya. Tetapi kalau cuman trafonya cuman 10 ampere, wah tidak perlu ditambah-tambah ya, karena 10 ampere itu wattnya paling ya 300 atau 400 ya, tidak perlu ditambah-tambah. Oke, cuman itu yang saya modif di power ini. Kalau ingin menaikkan watt, yang pertama kita ganti sekering, yang kedua kita ganti transistor tapnya ini menjadi yang lebih besar dengan Toshiba yang ini. Kemudian selanjutnya kita akan setting bias, kemudian selanjutnya ditambahkan transistor sunken dengan tipe yang sama yang sudah terpasang ini ya. Tipenya ini berapa ini? 2SA 1494
sama 2SC 3858. Oke, kualitas mantap ini. Untuk datasetnya 200 watt per setnya ini untuk dataset di Google-nya. Oke, demikian untuk jawaban untuk pertanyaan cara modifikasi untuk power ini. Kemudian yang kedua ada menanyakan tadi resistor 10 ohm sering gosong ya. Yang ini berarti yang ini resistor 10 ohm sering gosong. Kalau ada gosong ini suaranya kecil ya. Ya karena ini menghubungkan ground input ke ground body power ini ya. Kalau dia gosong tinggal ganti maka suara akan normal kembali ya. Biasanya yang menyebabkan ini gosong itu biasanya cok inputnya terbalik ya. Pengalaman saya pernah itu cok inputnya terbalik. Ini ya. Cok input terbalik tinggal ganti saja. Kemudian ada teman-teman menanyakan, nah ini untuk resistornya yang BC546 ini diganti menggunakan 2N ya. 2N551. Jadi ada menanyakan kalau yang seri lama itu menggunakan BC546 teman-teman. Tapi ini sudah diganti menggunakan 2N551 ya. Tinggal digantikan aja 2N551 punya teman-teman yang BC546. Kemudian ada menanyakan BD681 di daerahnya tidak ada stok, gantinya pakai apa? Bisa diganti pakai TIP41 guys. TIP41 pakai ganti. BD681 ini kan positif ya. Bisa diganti pakai TIP41. Oke. Kemudian berapa maksimal tegangannya ini guys, katanya menanyakan tadi. Jadi untuk tegangan maksimal ini, yang ini kalau cuma 4 set transistor ini untuk stereo, untuk tegangan maksimalnya kalau yang ini 45 bisa 55 ya. Sudah kita coba 55, tapi dengan syarat ini ditambah heatsink yang tebal, kemudian menggunakan kipas isap dan kipas buang ya. Ada 2 kipas nanti dipasangkan di sini. Kemudian ada juga menanyakan kok cepat panas ya. Cepat panas saya memakai tegangan 45. Ya panas kalau teman-teman tidak menambahkan kipas anginnya di sini. Jadi ditambahkan pendingin yang tebal, kemudian ditambahkan kipas 2, maka dia akan adem ayam ya. Seperti itu. Ini juga perlu di set biasnya ya. Biasnya perlu teman-teman set dia ini. Oke, untuk menjawab pertanyaan seperti itu teman-teman, jika ada yang kurang jelas atau bertanya bisa berkomentar di description box. Di situ nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Jadi kalau untuk power ini, kalau menurut saya jadi kualitas komponennya bagus, kualitinya bagus, cuman dia suaranya itu tidak terlalu besar ya. Tidak terlalu besar gennya kecil ya. Itu dibuat gen kecil biar bisa ditambahkan aksesoris seperti crossover dan equalizer. Tapi kalau yang ini sudah besar, ini sudah 22K ya. 22K biasa sebelumnya itu yang lama itu 15K, ini tapi ke 22K ya. Bolehlah sampai maksimal 33K, tidak masalah ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.